welcome to my channel. Selamat datang di channel kita, channel yang akan membahas tentang sesuatu yang bermanfaat yang kiranya akan kami bagikan atau share kepada teman-teman. Dan kali ini kita akan membahas sedikit tentang pembesaran ikan nila dengan sistem semi air deras. Oke, langsung saja kita menuju ke kolam. Langsung saja kita akan menuju ke kolam budidaya ikan nila dengan sistem semi air deras ya. Yo, ikuti kami. Nah, ini sekarang kita sedang berada di kolam pembesaran ikan nila dengan sistem semi air deras. Ini kita di kolam nomor 2. Jadi pembesaran ikan nila dengan sistem semi air deras ini menggunakan air yang sangat deras untuk berkembang biaknya atau bertumbuhnya berat badan ikan ya. Ini usia sekitar 2 minggu saya tebar dari benih. Dan nanti bisa panen konsumsi itu sekitar 3 bulan dari awal mulai tebar benih ya. Ini kolam kedalaman kira-kira sekitar 80 cm dengan panjang kolam tidak terlalu panjang ini ya. Kolam nomor 2 ini panjangnya sekitar 5 meter dan mempunyai lebar 2,5 meter ya. Ini budidaya ikan nila sistem semi air deras ini saya awal tebar itu sekitar 700 ekor ikan ini. 700 ekor ikan. Dan target saya dalam 3 bulan ke depan bisa panen konsumsi mendapatkan sekitar 100 kg ikan nila. Nih. Ya, kalau di sini air masih sangat mendukung ya ini. Di desa ini jadi airnya masih bagus sekali. Ini ada ikan nila yang baru saya tebar kurang lebih 3 hari dari sekarang ya. Ini sudah mulai agresif ya, nafsu makan udah mulai meningkat. Ini pakan yang saya menggunakan Galaxy Main 3 yang mempunyai kandungan protein 34%, ditambahkan dengan probiotik yang terbuat dari rempah-rempah dan empon-empon, sehingga untuk nutrisi ikan dan kesehatan ikan insya Allah sudah bisa tercukupi ini. Nah, ini kolam budidaya ikan nila ini ya. Ini ada sekitar 10 kolam ini di area sini ini. Di sini saya akan menjelaskan untuk apa namanya? Awal tebar ikan nila dan bagaimana cara penanganannya. Jadi usahakan pilih benih nila itu yang sehat. Nah, jadi kita membeli benih ikan itu jangan beli di tampungan atau di pasar-pasar itu, tapi kita menemui langsung petani dan itu ikan masih ada di sawah. Jadi dari sawah langsung dipindah ke kolam kita, tidak melalui tampungan di apa-apa itu. Jadi setelah itu ikan nila dimasukkan ke kolam kita. Usahakan kita menebar benih itu di saat kondisi atau musim itu tidak terlalu dingin ya. Dan suhu air kita dengan suhu air yang ada di benih waktu kita beli
usahakan tidak terlalu berbeda jauh gitu ya. Jadi usahakan kita itu membeli benih itu jangkauannya itu dekat dari rumah kita ya. Jadi setelah benih masuk ke kolam, setelah itu kita biarkan saja di situ sekitar kurang lebih 3 hari, tidak perlu dikasih makan. Usahakan air itu agak agak diturunin airnya, jadi agak nggak usah terlalu dalam. Misalnya kedalaman kolam kita 1 meter, kita cukup 50 cm saja. Nah, terus itu setelah di hari ketiga kita berikan pakan ya, kita berikan pakan berupa pelet komersil. Biasanya itu saya memakai Galaxy yang mempunyai protein usahakan di atas 30% agar kebutuhan ikan atau target panen kita itu tercukupi gitu. Jadi setelah ikan masuk kita beri pakan di hari ketiga. Pemberian pakan 2 kali 1 hari. Jadi saya biasa memberikan sekitar jam 8 pagi dan di sore hari usahakan memberikannya jam 4-an lah, jam 4-an nggak apa-apa, jam 4-an tuh. Nah itu selama setiap hari, dan usahakan kita membeli benih nila misalnya 1000 ekor, misalnya 1000 ekor. Jadi kalkulasikan pakan untuk 3 bulan itu kira-kira tercukupi semua. Soalnya pembesaran ikan nila sistem air deras ini, kalau kita tidak kalkulasi pakan pintar-pintar, kita akan kehabisan modal di tengah ya. Jadi kalau dengan cuaca yang bagus, kondisi normal, saya biasa panen ikan nila itu sekitar 3 bulan ya. Kalau agak cuaca jelek itu 4 bulan itu. Cuaca baik atau jelek itu kalau menurut saya itu dari kondisi air dan arus air. Asal arus air deras, kencang, dan kondisi cuaca panas terik bagus, itu 3 bulan udah bisa panen. Saya biasanya panen itu diambil oleh tengkulak ya, diambil oleh tengkulak. Dan untuk harga itu saya biasa diambil dengan harga 25.000 per kilonya. Itu kalau kita panen dapat 100 kilo, udah kurang lebih kita dapat 2.500.000. Kalau pengalaman saya dari sebelum-sebelumnya, untuk modal yang kita keluarkan dari kita memelihara benih ikan awal tebar sampai panen, kita ambil 1000 ekor ikan nila. Jadi 1000 ekor ikan nila itu kita beli benih itu sekitar Rp300.000 gitu. Terus obat-obatan atau probiotik untuk vitamin dan nutrisi sekitar 100.000. Itu lalu kita mengkalkulasikan untuk 1000 ekor ikan nila itu saya biasa memberikan pakan sampai panen di 3 bulan itu menghabiskan sekitar 4 sak ya, 4 sak pakan atau sekitar 120 kg pelet ya. Soalnya FCR ikan nila itu saya itu 1:1,2, yaitu untuk menghasilkan 1 kg ikan nila membutuhkan 1,2 kg pelet itu ya. Kalau kolam ikan saya ini kalau maksimal ya, ini ada 9 kolam ini, kalau maksimal ini kalkulasi semua kalau panen sekitar 1 ton ini. Sekitar 1 ton ini, 1 ton. Selama 3 bulan atau maksimal 4 bulan lah bisa 1 ton ini kalau maksimal semua. Selanjutnya kita akan ke tempat budidaya azula untuk pakan alternatif ikan nila. Nah ini selanjutnya, nih sekarang kita sudah di kolam tempat pakan alternatif ikan nila, yaitu yang namanya itu Azula microphylla nama latinnya ini ya. Jadi untuk ikan nila saya ini, saya biasa memberikan pakan tambahan berupa Azula microphylla ini 1 hari cukup 1 kali saja. Soalnya ikan nila itu kalau dikasih pelet komersil itu
pelet ikan lele. Kalau tidak ada bantuan hijau-hijauan untuk pencernaan tuh biasanya kurang baik dan bisa kalau fatal mengakibatkan kematian. Ini Azula microphylla ini mempunyai protein nabati sekitar 24-27% nih. Dan percepatan pertumbuhan bisa mencapai 30% per hari. Jadi ini misalnya ada 3 kolam ya, ini ada 3 kolam. Saya setiap hari mengambil 1 kolam dari sini, itu udah bisa, besok udah bisa pulih seperti sedia kala lagi. Artinya kita mengambil 30% dari populasi Azula yang ada di kolam, itu sudah untuk keberlanjutan udah bisa. Dan untuk pupuk saya biasa menggunakan urin kelinci dan kotoran kelinci itu sebagai pupuk. Jadi saya kebetulan memelihara kelinci ya, jadi untuk kotoran dan urin saya aplikasikan, masukkan ke kolam Azula ini. Jadi untuk pupuk udah gratis lah, udah ngirit di pupuk. Nah, kalau untuk harga ini ya, untuk harga Azula ini saya biasa menjual 15.000 per kilogram, ini 15.000 per kilogram. Cukup 1 kali beli bisa dipakai berkali-kali. Nah, jadi dulu awalnya saya itu cuma beli 1 kilogram ini ya. Udah sekitar 1,5 tahunan ini tetap berkelanjutan, ini tidak pernah habis ya. Ini asal kita rajin memupuk dan kita membersihkan daun-daunan, atau kalau ada yang bocor di kolamnya nanti kita tambal gitu ya. Artinya kalau Azula itu kebutuhan nutrisinya tercukupi untuk pertumbuhan, insya Allah ini ya bagus ini ya. Ini hijau sekali ya ini ya. Oh, ini ikan nila sangat suka sekali, favorit sekali ikan nila ini ya. Ini yang subur ya, ini ya, cukup subur ini. Kedalaman untuk kolam Azula ini sebenarnya tidak terlalu dalam, ini sekitar 10-15 cm saja. Ini sebenarnya untuk kedalaman tidak bermasalah mau itu dalam atau tidak ya, tetapi untuk kalau tidak dalam itu kebutuhan nutrisi Azula kita memberikan pupuk itu tidak terlalu banyak itu ya di kandungan airnya itu ya, itu. Dan Azula ini sebenarnya tidak hanya diberikan untuk ikan nila saja, tapi bisa diaplikasikan pemberian pakan alternatif untuk domba, untuk sapi, untuk bebek, untuk entok, nah, kelinci juga mau ini ya. Banyak sekali ini yang bisa kan ini. Azula ini awal mulanya kalau menurut literatur yang pernah saya baca ini dari India ini, kalau Azula microphylla ini ya, dari India ini, terus dibudidayakan di Indonesia dan sekarang semakin menjamur ini budidaya Azula ini. Selanjutnya kita menuju ke kandang kelinci, kotoran kelinci yang kita manfaatkan untuk pakan alternatif ikan nila di kolam. Mari. Sekarang kita berada di kandang kelinci. Kotoran atau urinnya kita manfaatkan untuk ikan nila maupun untuk pupuk di Azula. Nah, jadi ini kebetulan saya memelihara kelinci ya. Jadi untuk kotoran kelinci berupa kotoran berbentuk bulat atau padat itu dan urin ya. Jadi sistemnya ini di kandang saya ini. Nah, ini jadi ada saringannya ini untuk kotorannya. Urin dan kotoran terpisah jadi ya. Di ini nanti ini setiap hari saya bersihkan untuk diambil kotorannya untuk pakan ikan nila. Untuk urinnya ini sudah saya tampung di ember ini ya. Jadi setiap hari kita hanya perlu membersihkan di saringannya itu dan kita mengambil urinnya di ember. Nah, untuk diaplikasikan ke Azula. Jadi ini dari Azula, terus kelinci dan ikan nila ini berelasi ini ya. Jadi urin kelinci saya berikan untuk Azula sebagai pupuk, lalu Azula berkembang biak atau tumbuh,
azulanya saya berikan untuk ikan nila. Dan juga kotoran kelincinya ini saya juga berikan untuk pakan alternatif ikan nila, untuk pakan alternatif ya, sehingga bisa menghemat kos pakan ya, biaya untuk pakan. Oke, sekarang kita akan coba menghitung ya, ada hitung-hitungannya itu kira-kira untuk budidaya ikan nila itu kita butuh biaya berapa rupiah yang kita perlukan untuk satu periode. Pertama, saya biasa membeli benih ikan nila langsung kepada petaninya itu ya, udah ada petani langganan itu yang biasa mengembangkan dari larva ke benih itu. Saya beri 1000 ekor ikan nila ya, 1000 ekor ikan nila, ekor ikan itu sekitar 300.000 saya biasanya itu harganya. Dan untuk pakan probiotik ya, vitamin atau probiotik itu sebenarnya itu nggak sampai 100.000 gitu ya, sekitar 70 atau 80, tapi kita genapkan aja biar lebih mudah nanti kalau ada kekurangan atau apa-apanya kita genapkan 100.000. Jadi untuk ikan nila ini FCR ya kasarnya, kalau di petani itu FCR, Food Conversion Ratio. Itu untuk 1 kg daging ikan nila itu membutuhkan 1,2 kg pelet ini kalau pengalaman saya itu. Tapi juga ada petani yang sudah profesional sekali itu bisa 1:1. Jadi 1 kg ikan, 1 kg ikan membutuhkan 1 kg pelet. Jadi untuk 1000 ekor ikan nila itu kalau 1,2 berarti 120 ini ya. Berarti 4 sak. 4 sak pakan. Satu saknya itu 300, kalau kali 4 gitu ya, biar lebih mudah. Jadi sekitar 1.200.000 untuk pakan yang dibutuhkan. Ini 1000 ekor ikan itu biasanya itu untuk kematian itu sekitar 10-20% lah. Jadi sekitar ikan yang tersisa di kolam itu masih 800-an ya, 800 lah, 800. Dan biasa panen itu dikonsumsi itu 1 kilo isi 5 ya. 1 kilo isi 5 itu kalau dikali 100 kan sebenarnya 500 kilo. Tapi nanti kadang ada ukuran ikan nila itu tidak seragam ya, ada yang isi beratnya itu misalnya 200 gram, ada yang 250 gram, ada yang kurang 180 gram. Jadi untuk antisipasi seperti ini biasanya. Ini total pengeluaran yang kita butuhkan untuk 1 kali periode ikan nila itu sekitar 1.600.000 ini ya, 1.600.000. Nah, dan hasil panen itu biasanya saya normal ya, standarnya itu 100 kg ikan. Panen 100 kg ikan nila itu kalau dikali 25.000 2.500.000 ya. Nah, jadi profit atau keuntungan katanya dari 2.500.000 dikurangi 1.600.000 sekitar 900.000 per, kita ambil 4 bulan aja biar lebih enak. 4 bulan. Dengan saya memberikan pakan alternatif berupa kotoran kelinci dan juga didukung dengan azolla ini, kadang saya tidak sampai 4 sak pakan ini sudah bisa panen, artinya bisa menghemat biaya pakan ini kalau saya memberikan azolla dan juga kotoran kelinci, dan juga
tekstur daging ikan nila itu kalau diberikan azolla itu lebih gurih ya, lebih gurih, lebih enak. Nah, langsung saja kesimpulannya dari video kali ini, pembesaran ikan nila sistem semi air deras ini. Jadi saya sendiri memanfaatkan air yang ada di sungai lalu dimasukkan ke kolam. Nah, ini bertujuan menghemat ya, ini ya, menghemat listrik bisa ya. Kalau ikan nila kan biasanya membutuhkan air yang deras ataupun kandungan oksigen yang tinggi, jadi cukup menghemat ini. Terus pakan alternatif yang saya gunakan azolla dan juga kotoran kelinci itu untuk menghemat pakan komersil itu untuk ikan nila. Jadi dan juga untuk kesehatan ikan nila juga tersebut. Nah, jadi untuk budidaya ikan nila ini, kalau teman-teman mempunyai lahan, teman-teman punya niat atau teman-teman ingin berbudidaya ikan nila, itu sebenarnya sangat mudah asal kita telaten ditekuni terus, pasti kita akan mendapatkan hasil sesuai yang kita impikan atau yang kita rencanakan ini ya. Jadi ikan nila ini tidak terlalu sulit ini ya, dibudidayakan tidak terlalu sulit asal kita mau saja ini sebenarnya. Kalau pengalaman saya budidaya ikan nila itu juga sebenarnya masalahnya juga tidak terlalu rumit seperti kita membudidayakan ikan arwana ataupun yang lainnya, itu tidak terlalu sulit. Kalau simpel artinya kita asal kita mau belajar, kita terus mengolah apa yang perlu dipelajari gitu ya. Ikan nila itu, kalau di sini saya menggunakan ikan nila merah, tidak menggunakan ikan nila hitam, itu karena harganya kalau di sini itu mahal, relatif lebih mahal ikan nila merah daripada ikan nila hitam. Soalnya pasar kita atau tengkulak itu biasanya di area sini seperti restoran maupun rumah makan itu menggunakan ikan nila merah ya, seperti ikan kakap kalau kesannya gitu ya. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Apabila ada salah kata atau tutur kata yang mungkin menyinggung atau kurang bagus, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi untuk video kali ini kita selesai hari ini di kolam ini.